Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam ini di Bincang bareng Maestra. Ya, malam ini kita akan membicarakan tema yang sangat luas dan sangat mengglobal, yaitu gerakan sosial global. Mungkin tadi beberapa waktu lalu sudah lihat beberapa videonya. Nah, itu mungkin salah satu dari bentuk bagaimana solidaritas aksi internasional ini. Nah, eh, kita akan bicarakan hal ini bersama Bung Yuyun Harmono sebagai manajemen kampanye global Walhi yang akan membicarakan apa itu gerakan sosial global, seperti apa dan bagaimana perkembangannya. Ya, malam ini kita sudah akan segera bergabung dengan Bung Yuyun Harmono dari Walhi. Baik, eh, akan berlangsung. Ya, Bung Yuyun ini adalah eh, salah satu atau bukan salah satu tapi manajer dari Walhi yang menangani isu-isu global dan juga lingkungan keadilan iklim. Ya, halo Bung Yuyun. Halo bro, Halo bro, apa kabar? baik-baik. Ya, Gimana kabar lo? sehat-sehat ya, baik, alhamdulillah sehat. eh Lama kita nggak jumpa nih ya. Yo, Udah cukup hampir 10 tahunan lah kurang lebih. itu nggak lama, Ya, itu lama banget. udah lama banget ya. Dulu dengan Bung Yoyon ini, saya sering menyaksikan bagaimana Bung Yoyon ini sering menjadi pembicara di forum-forum internasional ya Bung ya. Beberapa kali lah, nggak Beberapa sering. kali ya, antara lain ada anti utang sampai yang terbaru climate change ya, UNFCCC. Ya, baik Bung, terima kasih atas waktunya yang udah menyediakan waktu untuk diskusi malam ini. Dan kita langsung aja Bung ya ke tema kita nih, gerakan sosial global. Ini tema yang Berat udah nih, tema banget. sangat berat sekali ya. Tadi udah pakai intro yang dengan musik-musik. Oh, gue nggak sempet denger. Iya, karena ya menarik ya, karena beberapa tahun lalu itu ini menjadi kayak tren ya, Bung ya. Semacam tren dan ya seingat saya sih mulanya tahun 99 akhir ya. Waktu itu saya nonton TV, ada gerakan apa Seattle ya ribut WTO dan sejak itu muncul apa ya semacam gerakan yang di media disebut sebagai gerakan anti globalisasi ya. Tapi setelah kita ikuti ternyata nggak anti globalisasi banget ya. Isunya bermacam-macam ya kan. Macem, ya. Ya mungkin Bung Yoyon bisa ceritakan sedikit ya sebagai pengantar sejarah dari gerakan sosial global ini seperti apa, terutama ya tadi ya di era-era di akhir 90-an. Ya, mungkin kalau kita bicara dari lalu sudah ada ya, tapi mungkin kita lebih fokus dari akhir 90-an sampai dengan ya perkembangan terakhir lah gitu. Hmm. 99 lo belum kuliah kan waktu itu ya? Aku udah, Masih di... Udah, udah ya ya, udah semester 5 apa 4 waktu itu ya. oh, masa sih? Iya iya. Nah, eh, ya waktu itu kan internet nggak begitu berkembang juga kan? Gitu loh. Ya website lah, mailing list website apa kan itu Mailing list lah, awal-awal kan. ya Ya, mailing. mailing list. Di kabar-kabar itu tersebar lewat mailing list. Nah, 99 itu di Seattle kan lagi mau pertemuan WTO ya, Iya, betul. Organisasi Perdagangan Dunia gitu. Nah, yang menurutku menarik ketika uh, kita juga di kondisi Indonesia waktu itu kan pasca krisis juga ya, Iya. 97, 98 gitu. Jadi melihat perkembangan ekonomi nggak hanya di Indonesia aja, tapi misalnya tren di dunia itu juga cukup menarik waktu itu. Artinya apa yang terjadi di global, misalnya menguatnya institusi-institusi multilateral macam WTO gitu ya, terus kemudian ada juga Bank Dunia gitu ya, ada juga IMF yang waktu itu sangat dekat sekali dengan kita gitu ya. Jadi Pak Harto waktu itu
diginiin sama Kamdesus gitu. Ya, Dia tanda tangan. icon foto yang saat itu hits sekali. Icon gitu loh. Udah ditekan banget loh gitu loh. Jadi Ya, menurutku sih sangat relate banget gitu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ketika krisis ekonomi, IMF masuk ya, ngasih apa namanya, semua persyaratan kalau lo mau terima duit dari gua ya lo harus ngikutin apa yang gua mau, kira-kira begitu, termasuk apa syarat-syarat melakukan privatisasi, deregulasi dan seterusnya gitu. Nah, pada saat yang sama respon terhadap itu juga cukup mengglobal gitu loh, bahwa kita nggak mau nih model-model ekonomi kayak begini gitu, ya kan? Nah, ketika di WTO, ya WTO salah satu bagian dari institusi multilateral itu yang kemudian dia mendorong model ekonomi neoliberal ini kan, gitu. Nah, menarik menentang WTO itu, teman-teman bisa lihat misalnya di ya meskipun bila bisa film dokumenter, tapi ada juga film yang nggak dokumenter kayak misalnya Battle of Seattle gitu. Seattle. Ya, Battle of Seattle. Ya, tapi kan dia nggak dokumenter, tapi apa berdasarkan pada kejadian yang nyata gitu loh. Nah, tapi di situ bisa dilihat bahwa yang anti terhadap WTO itu perspektifnya bisa sangat luas sekali gitu loh. Ya. Dari mereka yang membela apa namanya ke satwa gitu ya, sampai yang mereka yang memang benar-benar cukup radikal banget gitu loh ya. Jadi spektrumnya luas gitu. Tetapi sama-sama mereka punya perspektif bahwa ya kita ya institusi macam WTO terus kemudian IMF dan Bank Dunia itu harusnya nggak ngatur-ngatur lo gitu loh. Lo jangan memaksakan paradigma pembangunan ekonomi yang lo samaratakan kan gitu. Ya. Resepnya sama kan, resepnya dia nggak ada pilihan lain selain lo ngikutin cara gua kan gitu. Nah, itu yang kemudian dilawan. Nah, menurutku menariknya di situ gitu. Jadi kondisi Indonesia waktu itu sangat terpuruk ya. Terus kemudian muncul gerakan di Seattle terkait. Nah, aku kira terkait itu menurutku dibatasin dulu di situ gitu. Kalau ada pertanyaan lanjut bisa kita obrolin. Oke. Ini agak sinyal, Bung, agak putus-putus. Mungkin bisa posisi. Halo, Bung. Halo. Mungkin agak sinyal, Bung. Tadi agak putus-putus. Oh gitu. Iya, ya. Bentar. Oke. Jadi tadi ya tadi Bung cerita bahwa bagaimana banyak perspektif ya dari gerakan WTO awal 99 itu ya. Karena kenapa itu menarik, Bung? Karena kan memang itu adalah tonggak awal ya, atau bisa kita katakan kenapa sih ya kok bicara tentang gerakan sosial global itu pasti berawal dari situ, Bung. Apa yang Bung lihat sama ya dalam perkembangannya kan Bung tentu mempelajari dan mengetahui ya kan, tentu pasti referensi beberapa kan sepertinya walaupun ada sebelumnya ya, Meksiko nggak salah ya, Zapatista ya, itu kan sebelumnya jadi referensi. Nah, kemudian dalam beberapa referensi gerakan Seattle ini WTO itu menjadi seperti tonggaknya gerakan sosial global ya, terutama yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan itu tadi ya, institusi-institusi internasional ya Bung ya, G8 dan perkembangannya G20 dan sebagainya. Itu kenapa, Bu? Nah, sebenarnya sudah sebelum itu ya, tetapi ketika WTO dibentuk kan sebenarnya dia mau apa dia seolah-olah paradigma pembangunan dunia itu nggak ada alternatif lain gitu loh. Nah, itu sebenarnya poin-poin pentingnya, makanya kemudian dibentuk beberapa struktur di level internasional yang dia bergerak di perdagangan gitu misalnya, dia bergerak di apa namanya perbankan gitu ya, dia bergerak di sektor finansial gitu. Terus ada juga kumpulan negara-negara yang paling dominan misalnya waktu itu kan masih menguat misalnya anggota
negara-negara G8 gitu ya. Jadi 8 negara yang punya kekuatan ekonomi paling tinggi lah, paling besar di dunia. Nah, mereka ini punya narasi yang sama, yaitu bahwa model pembangunan itu nggak ada pilihan lain, lo harus nurut dengan model ala-ala neoliberal itu gitu loh. Jadi pengelolaan barang-barang publik itu ya harusnya lo serahin ke sektor swasta gitu. Ngapain kemudian negara atau masyarakat sendiri yang mengelola itu. Jadi model-model pembangunan itu lah yang kemudian dicoba dipaksakan lewat lembaga-lembaga di tingkat internasional itu. Nah, Battle of Seattle itu menunjukkan bahwa ya enggak, gua nggak mau ikutin lo gitu loh. Makanya gua lawan lo gitu. Nah, makanya kemudian kan dipaksa pertemuan itu untuk tidak berlanjut kan ya, lewat sabotase, lewat banyaklah taktik yang digunakan begitu. Dari mulai yang paling keras sampai yang paling damai. Ya, dari yang paling keras sampai yang paling damai gitu, dari kumpulan massa di stadion sampai kemudian pakai cara-cara yang cukup keras gitu. Jadi atau bahkan alternatif forum lah ya. Ada juga dibuat alternatif forum. Forum sudah mulai muncul begitu kan, dan itulah kemudian yang berlanjut misalnya dengan diinisiasinya World Social Forum sebagai alter terhadap model-model yang sekarang didorong atau yang masih didorong waktu itu oleh lembaga-lembaga semacam WTO, IMF dan sebagainya itu. Ya, artinya forum-forum alternatif itu menjadi forum-forumnya kelompok-kelompok ini ya, Bung ya, kelompok ibaratnya ini mereka menyatakan diri sebagai kelompok alternatif ya, Bung ya. Nah, kemudian di forum inilah kemudian mulai kita lihat isu makin berkembang ya, Bung. Jadi memang tadi secara sistem ekonomi tentunya mempengaruhi daripada isu-isu lain, ya kan? Kita lihat kalau di alternatif forum seperti World Social Forum ada isu kebudayaan, ada isu tentang masyarakat adat, ada isu tentang lingkungan, ya nanti kita bahas terakhir nih, Bung, dan juga isu-isu segala hal, ya, perang dan sebagainya. Nah ini bagaimana nih kelompok ini kemudian mereka menghimpun, Bung, alternatif ini, Bung? Tentunya kan kalau dulu kan ada mailing list dan segala macam, tapi kita bicara secara general gitu, Bung. Apakah memang kemudian mereka terkoneksi dan kemudian mereka membentuk forum, dan apakah dari forum alternatif itu ada solusi yang bisa mempengaruhi pertemuan-pertemuan tingkatan itu? Ya. Karena di awal dia ditujukan untuk melawan dominasi, gitu. Artinya narasi bahwa tidak ada alternatif ya. Tina itu there is no alternatif kan? Maka World Social Forum digadang ya atau dibikin ya dia harus mengakomodasi semuanya gitu, bahwa perspektif satu itu nggak bisa dipaksakan ke perspektif yang lain gitu. Dan juga persoalannya menjadi bukan hanya persoalan ekonomi gitu, dia ada soal sisi politiknya, sisi sosialnya, sisi kebudayaannya gitu. Nah, keberagaman itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan, dan itu kayak nunjukin ya gue bisa loh ya, kita masyarakat dunia gerakan sosial bisa loh bikin sesuatu yang kemudian dia multi perspektif, dia multi sektor gitu ya, nggak harus kemudian dipaksakan dengan satu narasi yang sama bahwa tidak ada alternatif model pembangunan dunia. Nah saya kira itu poin penting yang kemudian distrukturkan ya menjadi sebuah pertemuan di level internasional yang namanya World Social Forum itu. Oh, oke. Jadi artinya itu sebagai counter dari misi kelompok ekonomi yang Tina tadi ya, dualis alternatif, dan kemudian membuat satuan-satuan isu bersama dalam satu forum ya, dari World Social Forum, dengan ya karena tadi keberagaman tadi, Bung ya. Namun perkembangannya nih, Bung, semenjak World Social Forum sendiri sepertinya terakhir tuh 2000, ya memang sekarang jadi tidak tiap tahun ya, Bung ya. Jadi hanya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya sekarang ya. Tapi pada saat itu kan awal-awal dari mulai Porto Alegre sampai ke Mumbai, lalu balik ke Porto Alegre lagi, itu kan menjadi puncak-puncaknya dari World Social Forum ya, Bung.
Nah, namun volume alternatif ini kok sekarang juga sepertinya juga melempem, Bung. Apa nih, Bung, yang Eh, terjadi, Bung? Bisa banyak sebab lah ya. Tetapi Hmm. menurut pendapat gua pribadi gitu ya, Ya. karena memang kekuatan-kekuatan di level internasional yang menjadi lawan tandingnya itu juga Hmm. sudah mulai tidak relevan gitu loh, ya kan? WTO misalnya setelah putaran Doha sebenarnya kan nggak ada perkembangan lagi begitu loh, ya. Hmm. Jadi dia dalam posisi yang impas. Jadi yang mati kagak, hidup juga kagak gitu. Nah, yang Hmm. berkembang dalam model-model perdagangan di dunia sekarang itu kan model-model bilateral ya, Ya. atau model-model apa namanya, kawasan begitu, Ya. regional ya. Regional, Kalau regional. misalnya ASEAN, Ya. atau misalnya di eh, Transatlantik tuh, Trans-Pasifik itu ya. transatlantik, ya. Atau misalnya Ya. bilateral, ya negara satu dengan negara lain gitu loh. Sehingga sebenarnya WTO sendiri dia nggak punya kekuatan yang sama gitu loh. Kalau dibandingkan dengan yang dia miliki di puluhan tahun yang lalu gitu loh. Jadi Hmm. itu juga yang salah satu yang menurut gua menyebabkan kenapa kemudian eh, World Social Forum itu juga tidak menemukan ininya lawan tanding yang setara gitu. Nah, yang Hmm. kedua, sebab yang kedua sebenarnya ya ketika lo nunjukin bahwa lo bisa berkumpul dan seterusnya, ya lo harus praktekin dong gitu loh. Kalau setiap tahun kita harus berkumpul, ya kapan prakteknya begitu loh bro. Oh, oke, ya, ya. Ya. Makanya kemudian ya kekuatan lo harus lo bagi, lo bangun, lo tunjukin mana alternatif yang lo mau bangun itu gitu. Kalau lo percaya model sosial yang lo yakini ya lo tunjukin dong di mana Hmm. itu tempat Ya. gitu loh. Jadi dia reflektif terus kemudian dia mempraktekkan itu pada skala yang paling kecil misalnya atau dalam skala di level kota atau dia levelnya provinsi atau bahkan dia levelnya negara. Jadi praktek langsung bahwa ada alternatif itu sehingga kita bisa tunjukin gitu. Menurut gue gitu. Jadi ada dua hal itu yang kira-kira menyebabkan kenapa kita nggak harus ngumpul misalnya setiap tahun untuk bertemu misalnya di World Social Forum. Ya. Baik. Ini sebelum ini, maaf, Bung, sinyalnya masih agak putus-putus tadi, Bung, pernyataannya, Bung. Jadi mungkin bisa sinyal sedikit. Yuk, yuk. Ya. Oke. Sip kan? Ya. Halo? Halo, halo. Ya, ya, oke. Ya. Jadi memang Bung ya, kalau kita bicara tadi bahwa forum-forum alternatif ini menghadapkan perkembangan dari tadi itu ya, perdagangan model bilateral menjadi model regional dengan bentuk-bentuk lainnya, sehingga alternatif-alternatif yang ditawarkan tuh istilahnya harus lebih konkret lah gitu ya, Bung ya. Dan seperti apa alternatif itu. Nah, kita bicara Betul, betul. alternatif, ya, kita bicara alternatif nih, Bung. Kalau kita bicara alternatif, kelompok gerakan atau kelompok global ini kan sekarang banyak menawarkan isu ya, Bung. Dari mulai yang berideologi sampai yang non ideologi, sampai aku pernah ketemu dengan awang-awang bahwa life after capitalism, life habis ini, ya, macam-macam ya, sebagian macam bermacam alternatif yang ditawarkan Iya. kepada kelompok ini, sehingga memang benar tadi kata Bung, kita tuh sebetulnya bingung ini alternatif apa sebetulnya yang ada. Dan menurut Bung, apakah ada alternatif-alternatif yang memang sudah terjadi dari kelompok ini yang berhasil gitu, Bu? Atau memang apa yang tawaran ini? Saya pikir eksperimen-eksperimen terjadi di bawah ya, di level komunitas. Ya, maksud Hmm. tadi dirimu juga sebut soal apa Zapatista gitu. Hmm. Ya, itu juga bertahan sangat lama sekali kan. Kalau mau Ya. dibilang itu prakteknya di mana ya dia gitu. Dia praktek sampai kemudian misalnya ngedorong beberapa perwakilan dari masyarakat adat itu menjadi bertarung dalam politik elektoral misalnya. Itu kan Ya. salah satu sampai segitunya dia gitu. Jadi bangun di awal sampai kemudian dia masuk pada pertarungan politik. Nah, di beberapa yang lain juga muncul banyak begitu ya. Misalnya sekarang yang terjadi gitu ya, misalnya di diskursus misalnya teman-teman yang di Eropa, ya ngomongin soal naratif yang berlainan terhadap narasi dominan terkait pertumbuhan ekonomi gitu, bahwa
ya pertumbuhan ekonomi itu nggak satu-satunya jalan atau satu-satunya ukuran untuk mengukur kesejahteraan suatu negara ya. Karena memang bukan itu sebenarnya gitu. Pembangunan manusia itu nggak bisa diukur lewat hanya kemudian pertumbuhan ekonomi semata gitu. Tetapi harus ada ukuran-ukuran lain gitu loh, yang harusnya menjadi prioritas gitu. Misalnya soal well-being gitu ya. Di well-being itu banyak hal misalnya terkait kesehatan, terkait pendidikan, terkait leisure juga misalnya ketika dia bisa menikmati alam, bersosialisasi gitu. Terus kemudian udara yang kita hirup juga gitu. Itu terkait juga dengan well-being seseorang gitu. Dan itu kemudian tidak bisa diukur semata-mata atau dihitung gitu ya dengan nominal gitu loh. Nah, model GDP ini kan kemudian mensimplifikasi itu menjadi nominal ya, karena dia membutuhkan suatu ukuran yang ajek kan gitu. Keajekan itu menunjukkan apakah menunjukkan perbandingan waktu tertentu gitu loh, sehingga bisa dinilai apakah dia tumbuh atau enggak kan gitu. Tapi di sisi lain ya ada beberapa hal tentang well-being ini yang kemudian tidak bisa diukur semata-mata lewat simplifikasi itu gitu. Nah, itu satu hal. Nah, yang lain sebenarnya adalah terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Aku kok melihatnya dalam beberapa tahun terakhir misalnya sejak mulai 2009 gitu ya, itu udah ya sejak Copenhagen itu udah mulai naik dia soal narasi-narasi soal keadilan iklim, ya utang ekologis, soal lingkungan hidup dan seterusnya gitu. Meskipun sebenarnya Conference of Parties-nya COP yang ngomongin soal perubahan iklim kan mulainya sudah cukup lama ya. Bahkan kalau dirunut lagi sebenarnya dia udah mulai sejak 92. Waktu yang Kyoto, protokol Kyoto bukan? Sebelumnya. Earth Summit kan? Pertama kali COP-nya kan tahun 95. Nah, protokol Kyoto-nya itu baru 7 sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sejak 97 ketika protokol Kyoto itu disepakati ya sebenarnya gerakan itu sudah ada. Tapi ya dia kan naik turun ya. Nah, ketika menemukan momentumnya adalah ketika gerakan lingkungan ini bersinergi dengan gerakan taruhlah anti globalisasi, gerakan yang memperjuangkan keadilan lingkungan, gerakan perempuan gitu loh. Jadi ketika dia interseksional, itulah yang kemudian menyebabkan dia menjadi lebih cepat berkembang gitu loh. Bahwa ya lu nggak ngomongin isu lingkungan doang gitu, tapi lu harus ngomongin soal keadilan. Karena apa? Orang kaya sama orang miskin itu mengemisinya beda gitu loh. Mereka menyebabkan kerusakan lingkungan dengan emisi karbon dioksidanya itu, dengan CO2 yang dia keluarkan itu beda gitu. Sepeda motor satu sama mobil dua ya beda gitu loh. Jadi ada hitungan yang terkait dengan ketimpangan juga di situ gitu loh. Ngomongin soal ekonomi, dia juga ngomongin soal berkembang gitu. Nah, dalam hal itu juga kan sebenarnya dia sangat dekat dengan gerakan-gerakan yang anti atau asasi gitu ya. Karena dia ngomongin keadilan nggak hanya ngomongin keadilan di negara dia, tapi juga keadilan antar negara gitu. Negara maju ternyata lo mengeksploitasi negara-negara berkembang jauh-jauh hari, bahkan ketika misalnya pada masa kolonialisme kan gitu, kalau mau dirunut agak lebih jauh gitu ya. Nah, sehingga lo bisa maju duluan, lo bisa ngebangun industrialisasi lo duluan gitu loh. Di satu sisi masyarakat lo sejahtera, tetapi lo juga menimbulkan efek negatif atau negatif externalities mereka sebutnya, yaitu adalah polusi udara, kerusakan lingkungan, pencemaran dan seterusnya, dan itu sebagian besar ditanggung oleh negara berkembang karena sumber bahan mentahnya ada di situ gitu loh bro. Ya, jadi ada relasi itu juga gitu. Jadi ngomongin soal lingkungan hidup itu nggak hanya satu sisi, tapi dia berkorelasi dengan isu-isu yang lain, bahkan misalnya terkait dengan soal gender dan feminis gitu. Sehingga
itulah kemudian dia menjadi cukup berkembang gitu menurut gua ya dalam beberapa puluh Tahun tahun belakangan. terakhir ini. Ya kalau aku ngelihatnya sejak eh, mulai perang Irak itu mulai ada pergeseran ya, pergerakan ya Bung, ya, gerakan sosial global ya. Jadi mulai isu-isu humanisme. 2013 Irak ya. Ya, Irak 2003, 2000 Oh sorry 2003 ya. ya 2004 punya semenjak Social Forum itu sepertinya pergerakan udah mulai tadi karena mungkin mempengaruhi beberapa sektor isu tadi ya Bung ya, termasuk ada lingkungan, perempuan, gender, kemudian ada isu masyarakat adat dan sebagainya sehingga lebih sektoral akhirnya Bung. Ya, lalu kalau kita sekarang kaitkan dengan Bung yang sekarang lebih cenderung kita lihat walhi ke isu tentang keadilan iklim Bung. Ya ini kan juga salah satu sektor dari perkembangan gerakan sosial global, Bung. Cuman yang menarik adalah beberapa tokoh-tokoh atau beberapa kelompok-kelompok dari gerakan sosial global yang awal memang mengarah kepada isu-isu ekonomi tadi ya, baik itu institusi ekonomi terutama. Sekarang ini menariknya berubah ke isu-isu iklim, Bung. Ya kan? Ada climate justice, ada climate dan sebagainya macam hal itu, Bung. Menurut Bung ini perkembangan apa nih, Bung? Tadi kan Bung sudah ceritakan sedikit, tapi mungkin ada sedikit lebih dalam lagi, Bung. Kira-kira perkembangan apa, Bung, sehingga kok kelompok ini akhirnya sekarang lebih cenderung ke arah-arah isu tentang climate ya, climate change, perubahan iklim dan iklim. Walaupun memang dikait-kaitkan ya, kadang-kadang system change, not climate change, but system change dan macam-macam isu-isu itu yang ada di isu-isu tentang climate change. Tapi menariknya adalah ini mempengaruhi kelompok sosial global yang awalnya tadi adalah ya IMF, Bank Dunia, dan segala macam, walaupun itu masih dengan isu itu, tapi sekarang berkembang menjadi isu tentang climate change. Ini menarik, Bung. Kira-kira apa, Bung, perkembangannya, Bung, sehingga bisa seperti itu, Bung? Seperti yang gue bilang tadi juga, memang sih, kayak institusi macam IMF, Bank Dunia, dan WTO kan sebenarnya sudah melemah gitu ya. Sudah melemah. Begitupun juga dengan kumpulan-kumpulan negara yang tergabung di G8 ini gitu. Bisa kita lihat gitu misalnya kayak mereka kumpul-kumpul nggak ngundang Putin gitu, jadi di antara mereka sendiri sebenarnya nggak relevan gitu, nggak cocok gitu. Makanya kemudian kan muncul yang namanya G20 yang kita tergabung di dalamnya kan. Jadi betul. 20 negara terbesar ekonomi di dunia yang salah satunya sih Indonesia di situ, Brazil di situ, Korea Utara di situ, gitu, India juga di situ. Nah, jadi udah bergeser dari yang 9 sekarang ke 20 gitu. Dari 8. G8 ke G20. Mas sekarang 7, sekarang G7, Bung, karena Putinnya nggak masuk kan, Rusia nggak ada. Putin nggak ikutin. Bahkan yang lebih menarik itu Trump aja bilang bubarkan WTO ya. WTO itu lebih pakai isu-isu yang dulu dipakai oleh gerakan sosial global dipakai sekarang oleh Trump sendiri. Iya. Sekarang udah nggak relevan gitu. Sekarang udah nggak relevan. Jadi kalau ada misalnya dispute perdagangan baru dia datang ke WTO. Tapi dia bukan lembaga yang otoritatif gitu loh, kayak mengatur segala sesuatu tentang perdagangan. Sekarang udah enggak gitu. Orang udah beralih seperti yang gue bilang tadi, orang udah beralih ke model-model regional maupun model-model yang bilateral kan gitu. Itu udah dua, artinya dari G8 ke G20, dari WTO yang dia ngatur perdagangan dunia, sekarang udah beralih ke regional dan bilateral gitu. Nah, di sisi lain misalnya IMF juga sudah mulai kehilangan signifikansinya kan gitu. Kecuali misalnya pasien-pasien dia yang di Afrika lah misalnya gitu ya. Tapi macam Indonesia kita kan juga udah nggak punya letter of intent dengan mereka juga gitu loh, ya kan? Kan kita udah nggak jadi udah beberapa pasien dia dulu tuh sekarang udah nggak jadi pasien dia lagi gitu. Dan posisi dia juga sekarang udah mulai ketika kemudian terjadi krisis 2008 ya, 2008. Itu kan peran dia ya nggak terlalu signifikan juga kan gitu loh. Dalam konteks globalnya ya. Dia mungkin berperan banyak misalnya di konteks Yunani waktu itu, karena Yunani kan babak belur ya.
Ya. 2008 itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya. Tapi dia bukan yang otoritatif untuk ngomongin cara penyelesaian krisis finansial juga waktu itu kan. Nah, sehingga peran lembaga multilateral ini juga sudah mulai bergeser, termasuk misalnya Bank Dunia gitu. Kalau kita lihat Hmm. tren utang Bank Dunia ke Indonesia kan stagnan aja bro, nggak naik-naik Ya. juga gitu loh. Iya, betul. Banyakan utang dari Cina gitu. Bahkan sekarang pemimpinnya juga bukan lagi dari negara maju, bukan negara-negara dari bank juga yang memimpin Bank Dunia dan IMF. Dari form juga gitu. Iya, iya, betul. Ini kayaknya si direktur jenderalnya ya WTO ini udah mau cabut, terus dia mau Ya. gabung ke Pepsi kah, atau ya jadi dia gabung ke Pepsi, jadi masuk ke korporasi gitu. Oke. Ya gitu. Nah, di sisi itulah ya peran mereka sudah mulai berkurang, tetapi ternyata peran korporasi semakin menguat gitu loh. Iya, Ya, terutama korporasi yang kemudian bergerak di industri ekstraktif ya, baik itu minyak bumi, gas, fosil fuel lah ya, itu tetap praktek aja dia, tetap berpraktek seperti biasa gitu, berbisnis seperti biasa gitu, nggak ada perubahan gitu loh. Dan paradigma pertumbuhan ekonomi ini juga itu dia disokong ya oleh model ekonomi yang berbasis fosil ini gitu loh. Jadi kalau paradigma pertumbuhannya itu adalah tujuan ya, itu cara untuk mencapai tujuan gitu ya. Ada mesinnya ya, bahan bakarnya itu ya energi korporasi yang bergerak di industri energi fosil tadi ini gitu loh. Ya, minyak bumi, batu bara, gas gitu loh bro. Gas, betul. Nah itu dia yang kemudian menggeser. Ya kita harus ngomongin soal penyelamatan bumi juga gitu. Jadi nggak hanya ngomong soal institusi ya mau ekonomi. diatur institusi ekonomi ya, tapi juga harus ngomongin soal bumi juga gitu. Karena apa, kita nggak mau melanjutkan model ekonomi yang dia dilumasi oleh energi fosil ini gitu. Karena justru yang mendapatkan keuntungan terbesar itu ya korporasi-korporasi itu gitu. Ya. Nah, gua mau sebut data menarik sebenarnya yang dirilis oleh di 2017 Climate Accountability Institute yang rilis data, hanya 100 korporasi besar di dunia yang bergerak di energi fosil itu bertanggung jawab terhadap 75% emisi di tingkat dunia. Jadi cuma 100 korporasi itu bertanggung jawab 75% emisi global gitu loh. Ya, itu nunjukin bahwa perdebatan ya soal bahwa ya kalau lo kalau lo peduli lingkungan ya lo harus menghemat listrik dong ya, dan seterusnya. Jadi seolah itu mereduksi kepada kesalahan pribadi atau perubahan secara individual gitu loh. Padahal secara faktualnya yang bertanggung jawab itu ya korporasi. Itu gitu loh. 75% bro. Iya, global itu. Global, betul. Korporasi gitu loh. Dan itu semua di mana-mana, termasuk di Indonesia di mana tuh ya korporasi tanggung jawab. Ya. Termasuk ya Adaro juga gitu loh, termasuk ya, jadi banyak gitu. Itu satu hal. Sehingga ngomongin lingkungan ya, terutama tadi disinggung soal keadilan iklim, yaitu banyak layernya. Layer pertama tentu adalah layer perubahan perilaku individu terkait produksi dan konsumsi dia gitu. Ya, apakah dia mampu kemudian mengurangi penggunaan energi gitu. Apakah dia punya pilihan untuk menggunakan transportasi yang ramah lingkungan gitu, dan itu disediakan oleh dan seterusnya. Jadi layer pertama adalah itu. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti model konsumsi ya, penduduk
di Eropa atau di Amerika, yaitu ya kita membutuhkan bumi ini 4 kali lipat, bro. Jadi bumi satu itu nggak cukup gitu. Jadi kalau semua orang itu mengikuti model konsumsi mereka yang hidup di Eropa dan Amerika, ya, terutama Amerika Utara, ya kita butuh 4 bumi gitu. Nggak cukup satu. Itu ya. Jadi, nah, itu yang harus dilakukan dalam konteks individual, perubahan perilaku, model konsumsi, cara kita berproduksi dan seterusnya. Level kedua adalah level di tingkat komunitas, ya. Karena apa? Perubahan individu itu juga nggak akan berpengaruh besar ketika tidak dilakukan dalam level community juga, gitu loh. Nah, ya, lu bangun komunitas yang menyokong produksi bersama, ngomongin soal klub, taruhlah misalnya klub bersepeda atau yang lain lah ya, model-model community yang saling mendukung satu dengan yang lain, antara mereka yang produksi beras dan mereka buruh yang mengkonsumsinya. Jadi mendekatkan jalur distribusinya gitu, sehingga dalam satu sisi juga mengurangi emisi karbonnya gitu loh. Nah, level ketiga menurut saya adalah level perubahan struktural dan kebijakan itu, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan supranasional. Taruhlah misalnya di level internasional ada forumnya, ya, ada Conference of Party-nya di UNFCCC. PMCC, Nah, ya. di situ disitulah medannya begitu loh. Nah, tapi kan kenapa muncul slogan system change not climate change, ya? Karena kita nggak mau itu hanya direduksi hanya perubahan individu, hanya perubahan kelompok gitu loh. Harusnya individu berubah, kelompok berubah, tapi sistem juga harus berubah gitu. Kalau enggak ya si 100 korporasi ini akan tetap bisnis seperti biasa gitu loh, bro. Karena enggak, ya kan? Karena nggak ada yang kemudian memaksa mereka untuk mengubah model produksinya gitu loh. Itu satu hal. Nah, makanya kan kemudian menurutku ya slogan itu juga menemukan masanya, menemukan momentumnya, bahwa yang perlu diubah itu adalah sistemnya, ya, bukan kemudian hanya berdasarkan pada perilaku individu. Perilaku individu penting, ya, tetapi itu nggak cukup kalau komunitasnya nggak berubah. Komunitas yang berubah itu juga nggak cukup ketika secara struktural nggak ada perubahan. Nah, struktural itulah yang kemudian bicara soal sistemik itu gitu loh. Dengan kata lain, ya gue nggak mau lah model-model ekonomi neolit kapitalis kayak lu. Harusnya kita bertransformasi dari itu. Ya, artinya kalau tadi berkembangan dari yang sebelumnya itu berarti isu climate justice ini atau isu climate change ini masih berkaitan, tapi memang lebih fokus lagi, terutama tadi ya Bung ya, tentang korporasi-korporasi yang mengandalkan tenaga fosil untuk kepentingan ekonominya, dan itu akhirnya menjadi batu loncatan untuk pegangan bagi pergerakan ini selanjutnya ya Bung ya. Itu bisa mungkin saya gambarkan begitu ya, aku gambarkan begitu ya Bung ya. Nah, lalu tadi Bung jelaskan tentang bagaimana isu-isu keadilan iklim ya, dari mulai beberapa level tadi sampai dengan ke pemangku kepentingan dan juga forum-forumnya, Bung. Nah, tapi yang menarik bagiku adalah sejauh mana isu climate justice ini atau isu climate change ini itu dapat mempengaruhi isu-isu, terutama isu-isu sosial atau isu sosial global, Bung. Karena memang kalau kita perhatikan UNFCCC sendiri hampir setiap tahun itu mungkin berpanjang 1 hari karena nggak ada deal di situ biasanya, Bung. Itu hampir tiap tahun setiap pertemuan begitu, Bung ya. Dan kemudian juga kalau tadi kita bicara sistem change, juga banyak delegasi-delegasi yang tidak membawa, ya tawaran-tawarannya juga tidak terlalu kuat ya, karena mereka masih terpengaruh oleh deal-deal yang berwajah bisnis dan korporasi itu ya, Bung.
Nah, ini sebetulnya bagaimana nih akhirnya, Bung, isu keadilan iklim ini atau climate change ini sebetulnya bisa mempengaruhi isu di global juga, Bung. Karena walaupun ya kalau kita lihat di Barat ya terutama ya, ini kan isunya ini sangat berkembang ya, apalagi ada seorang anak yang namanya Greta Thunberg itu, Bung ya, anak remaja itu Bloomberg kan. ya. Nah, Thunberg itu kayak kemarin itu kan menjadi simbol anak muda yang kemudian mereka dia isu-isu anak-anak yang tentang keadilan global tadi, climate change dan sebagainya. Tapi untuk di kawasan Asia sendiri ini kan isu ini masih agak kurang familiar, Bung, sebetulnya, Bung. Ya walaupun sudah ada beberapa isu-isu yang berkembang di sini, tapi kan orang yang kritis masih sasarannya ini WMF, ini Bank Dunia, ini utang dan sebagainya, masih sasarannya masih itu ya. Padahal ini isu yang sebetulnya ya bagi Indonesia ini sangat sangat relevan sekali karena kita negara kepulauan ya, dan kita bisa berdampak sekali kalau climate change ini terjadi. Nah, ini sebenarnya sejauh mana, Bung, pergerakan sosial global dengan isu climate justice dan climate change ini sekarang ini dapat mempengaruhi isu di sosial di dunia, Bung? Bagaimana perkembangannya, Bung? COP itu kan juga politis ya, artinya gini, ya dia ngomongin soal deal gitu, dia ngomongin soal trade off, lu mau gini, gua mau itu gitu. Tapi kan dia membangun konsensus gitu, jadi kalau ada satu atau dua negara nggak mau ya dia nggak akan jadi gitu. Makanya kemudian kadang prosesnya berlateral, tapi dia mencoba untuk supaya satu isu itu bisa disepakati bersama, satu deal. Nah, kadang negara kayak Amerika gitu ya, terutama ketika masa Trump itu rese banget gitu. Ini dia udah declare bahwa dia mau keluar gitu ya, tapi secara faktual kan dia belum keluar ya. Iya. Karena ada proses untuk bisa keluar, jadi nggak bisa lu ngomong sekarang gua mau keluar terus tiba-tiba lu keluar, nggak ada proses sehingga lu bisa keluar. Nah, dalam masa itu kan beberapa delegasi dia tetap datang toh gitu. Nah, delegasi ini rese gitu. Dia karena dia masih punya kekuatan kan. Taruhlah misalnya Amerika ini ngasih bantuan finansial banyak ke beberapa negara lah ya, baik secara ekonomi maupun ada pengaruh politik dia juga di kawasan tertentu gitu. Nah, dia memakai itu gitu loh. Dia memakai itu untuk ya ngajakin misalnya ngomong ini harusnya ada pembatasan penggunaan energi fosil misalnya di tahun tertentu gitu. Nah, itu menjadi sangat problematik ketika kemudian si Amerika ya yang sekarang itu masih ekonominya berbasiskan fosil ya, baik ekstraksi minyak maupun batu bara, ya itu dia nggak akan mau diganggu-gugat begitu gitu. Sama juga misalnya negara-negara macam Arab Saudi gitu ya ekonominya tergantung terhadap ekstraksi minyak gitu, atau Rusia begitu ya. Jadi boleh jadi antara Amerika dan Rusia itu nggak ketemu secara politik gitu. Tapi kalau udah ngomongin dapur yang disokong oleh energi fosil ya ketemu gitu loh maksud saya. Jadi spektrum politik dan ideologi lo boleh berbeda, tetapi ketika mengganggu ceruk lo gitu ya, dapur lo ya kita bersatu begitu. Jadi Arab Saudi, Amerika, sama Rusia itu bisa jadi satu suara untuk menggagalkan poin-poin yang mengancam misalnya kita harus menghentikan konsumsi energi fosil gitu atau mempercepat proses transisi menuju energi terbarukan. Jadi cukup menarik dari sisi itu. Nah, lo memang bener kadang memang banyak delegasi taruhlah misalnya yaitu disponsori oleh banyak sekali korporasi lah ya sampai mereka bisa diberangkatkan ke sana gitu. Nah, itu juga jadi persoalan karena keputusan di UNFCCC itu tidak maju banget karena memang tersandra salah satunya terkait itu kan. Ya, karena gue punya pengalaman menarik ya, ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian lingkungan hidup ya, KMLHK ya, Bung ya. Dia rajin mengikuti pertemuan COP, tapi begitu aku tanya, ya itu ya, ini bisnis, ini persoalan bisnis yang ya kita juga. Jadi Indonesia sendiri seperti juga bingung juga membawa isu apa yang ke sana, Bung ya. Sepertinya begini. Jadi lah, ini kan seharusnya kan perwakilan pemerintah ya, harusnya kan ada
apa yang dibawa, ideologi apa, atau bukan ideologi lah kita bicara, kepentingan apa yang dibawa ke sana, yang kemudian juga kebingungan ketika di forum itu sendiri, karena terjebak oleh isu-isu yang keuangan, bisnis, negara maju harus membayar negara ketiga, dan sebagainya. Ya itu saja. Nah ini, sejauh mana ini Bung, isu ini mempengaruhi di Indonesia ya, terutama kalau di kalangan pejabatnya itu Bung, isu climate change ini, karena juga aku melihat mereka juga tergagap-gagap ketika menjadi delegasi di COP ya, COP ya. Akhirnya cuma rutinitas tiap tahun pergi aja akhirnya. Oh iya, ya. Ya kita jangan terjebak di sisi rutinitas tiap tahunnya itu kan. Tapi ada rekomendasi-rekomendasi yang cukup progresif misalnya. Taruh begini, taruh misalnya kalau di protokol Kyoto itu kan dia dibagi antara aneks 1 ya dan aneks 2. Aneks 1 itu negara-negara maju, aneks 2 itu negara-negara berkembang. Dan itu dipertegas, tanggung jawab dari negara maju itu dibikin timeline-nya, lo harus nurunin sekian di 10 tahun ke depan gitu loh. Jadi bebannya itu dibebankan ke negara maju ya, kalau dalam konteks protokol Kyoto. Okay? Yeah. Nah, di perjanjian soal iklim yang terbaru misalnya di 2015 di Paris Agreement itu, itu udah lembur dia, nggak ada lagi pembedaan negara maju dan negara berkembang, nggak ada lagi aneks 1 dan aneks 2 itu udah nggak ada gitu loh ya. Semua diukur berdasarkan komitmen masing-masing gitu. Meskipun dalam komitmen itu juga disepakatkan bahwa negara maju harusnya lebih cepat menurunkan emisinya dibanding negara berkembang gitu. Nah, tetapi tidak ada, itu nggak diatur secara jelas gitu. Aneks itu udah nggak ada, jadi dianggap semua negara itu punya tanggung jawab yang sama ya, tidak dibedakan negara maju dan negara berkembang. Semua diukur dari lu berani komitmen berapa sih gitu untuk nurunin emisi gitu loh. Artinya, oh iya ngerti. Jadi perkembangannya itu udah lagi bukan negara maju harus tanggung jawab ya, tapi juga semua negara harus bertanggung jawab. Tapi sekarang common but responsibility itu tetap ada ya, tapi tidak ditegaskan digolongkan menjadi aneks 1 dan aneks 2 gitu nggak ada. Jadi semua negara tetap sama. Tapi sama ya. Akan ya kalau gini misalnya, kalau misalnya taruhlah Jepang atau Amerika itu komitmen lebih rendah daripada Fiji atau Indonesia, ya itu pasti akan dihakimin gitu loh maksudku. Ngerti nggak? Oke, ya. Ya, tapi yang menarik ini, Bung. Tapi sejauh mana dari Bung sendiri ya, dari Walhi misalnya, karena di Walhi ya, Bung ya, berkaitan kampanye iklim itu mendorong pihak terkait, baik pemerintah dan sebagainya, itu menawarkan isu-isu yang juga tidak merugikan negara gitu, Bung, dalam isu climate ini, Bung. Tapi di satu sisi kan negara juga punya kepentingan banyak gitu, Bung. Ya. Indonesia cukup kompleks. Di satu sisi kita adalah, lu bilang tadi di awal, negara kepulauan, dampak perubahan iklimnya juga cukup lumayan besar ya, terutama mereka yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sektor pertanian juga akan terpengaruh misalnya ketika situasi iklim buruk gitu. Banyak hal lah ya, banyak hal. Tapi di sisi lain kita juga menyumbang emisi gede juga, bro, gitu loh. Misalnya dari kebakaran hutan dan lahan ya, terutama lahan gambut, deforestasi akibat perkembangan industri perkebunan skala besar gitu ya. Juga misalnya batu bara ya, tambang-tambang dan seterusnya gitu. Jadi kita itu negara yang terdampak terjadinya krisis iklim. Di satu sisi kita juga menjadi salah satu penyumbang terbesar juga. Terbesar gitu. Ya pastilah 10 besar kita masih ikut meskipun itu fluktuatif ya. Jadi di situ problemnya gitu. Kita harus menurunkan emisi, di satu sisi juga kita harus menggunakan posisi kita karena kita harus menuntut negara maju juga gitu loh, untuk bertanggung jawab lebih kan gitu. Oke,
Sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Wahli sendiri kepada pemerintah, Bung? Maksudnya, jadi apakah sudah ada kerjasama untuk isu bersama dan sebagainya, atau bagaimana, Bung? Untuk isu Ya, ini ya, climate justice atau ya, climate change ini. kita selalu bilang bahwa dengan kemampuan, ya, artinya kemampuan pemerintah dan seterusnya yang terbatas dan resource yang terbatas, harusnya kita fokus kalau ngomongin mitigasi ya, jadi upaya untuk menurunkan emisi itu fokus di dua hal aja. Satu itu di sektor yang berbasis lahan, di situ ada kebakaran hutan lahan gambut, di situ ada deforestasi, di situ ada degradasi lahan gambut dan hutan gitu. Di sektor kedua itu adalah sektor energi. Jadi dua sektor ini aja yang kita fokuskan. Di sektor energi itu dia pembangkit terutama yang paling besar berkontribusi ya. Dan kita tahu bahwa pembangkit listrik kita tuh sebagian besar ya itu dari batu bara kan gitu. Nah, kita harusnya fokus di dua hal itu dengan resource yang terbatas ya. Artinya dibantu atau nggak dibantu sama negara maju, lo bisa bikin satu policy yang itu nggak harus bayar gitu loh, untuk meregulasi aktivitas di dua sektor itu gitu loh. Taruhlah misalnya, ya lo nggak bolehin lagi dong lahan gambut dipakai untuk untuk industri kelapa sawit misalnya gitu loh. Dan itu kan regulasinya sudah ada, dan salah satu dorongan kita juga ke sana bahwa ya gambut itu dia menyimpan karbon ya. Ketika dia dikeringkan dan dibuka untuk aktivitas industri ya dia akan mengemisi karbon luar biasa gitu. Dan emisinya itu bahkan 4 kali lipat daripada deforestasi gitu loh bro. Makanya kita harus memfokuskan usaha kita yang resource-nya terbatas itu di sisi-sisi yang paling penting itu. Nah termasuk misalnya dorongan untuk segera meninggalkan batu bara gitu. Nah, kita nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa lagi ini kan yang persoalan Bung. Misalnya batu bara itu kan banyak argumentasi yang kita lihat ya lakukan dari media nontonnya Bung ya di TV dan sebagainya ya. Itu kan investasi Bung, karena kan adalah salah satu pendapatan negara yang memang cukup besar dari batu bara misalnya ya. Dan itu ada konon katanya membantu membangkitkan tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian lahan gambut juga ada beberapa argumentasi yang kita dapat di media secara mainstream misalnya mengatakan bahwa ya itu udah kebiasaan masyarakat lokal misalnya dalam melakukan pembakaran dan semacam itu kan kita sering dengar lah Bung ya. Ini bagaimana Bung melihatnya Bung? Nggak ada bro. Dan KLHK juga tahu itu. Makanya kemudian di beberapa tahun ya, taruhlah misalnya di 2015 dan 2019 kemarin, ya itu banyak korporasi yang dijerat gitu loh. Mereka dibawa ke pengadilan untuk bertanggung jawab. Gitu. Jadi nggak bisa juga disalahin masyarakat. Karena memang secara faktual mereka juga punya praktek tradisional seperti itu bro, gitu. Nah dalam undang-undang lingkungan itu kan juga diatur ya bahwa masih diperbolehkan asalkan luasannya tidak lebih dari 2 hektar. Untuk yang lokal ya masyarakat ya, oke. Nah masyarakat. Nah praktek itu kan ditemukan misalnya di masyarakat adat ya, di masyarakat Dayak misalnya di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah gitu ya. Yang model pertanian mereka ya perladangan itu gitu. Jadi ngebuka di satu areal ya, terus kemudian habis itu ketika setelah ditanam itu akan pindah lagi gitu. Jadi perladangan berpindah. Itu kan praktek tradisional mereka, praktek kearifan masyarakat gitu loh. Dan ketika mereka melakukan praktek pembakaran itu juga diikuti dengan beberapa sanksi-sanksi adat gitu dan aturan-aturan yang ketat bro gitu. Misalnya lo harus bikin parit tuh di sekitar ladang lo harus gali tuh parit. Yang kedua lo harus kumpulin tuh ranting-rantingnya ya, terus daun-daunnya lo kumpulin jadi satu. Dan lo harus pilih juga waktu yang paling tepat, misalnya di tengah hari ya, jam 12 ketika panas-panasnya gitu loh. Nah, ketika taruhlah misalnya setelah itu selesai dibakar ya, terus kemudian kok itu nyebrang ke ladangnya orang lain, ya lo kena sanksi adat bro, gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan untuk kemudian
mitigasi itu dalam aturan sosial dan Ya, aturan bisa. adat. Oke. Nah, gitu loh. Jadi nggak bisa terus kemudian lo salahkan. Jadi kan karena masyarakat masih membakar, yang ngebakar gede-gede itu ya perusahaan. Nah gimana Bisa. misalnya, kalau lo lihat dari Oh atas ya, itu ya skala besar bentuknya lah ya. udah grid, Iya, iya. ya udah Nah, grid gitu kalau loh, gitu. kalau yang batu bara, Bung. Nah, ya kalau batu bara ini juga cukup dilematis. Ya artinya gini, lu bener, ya ada ekonomi dong yang berkembang di situ. Mereka bayar pajak Iya, iya. dong ke pemerintah, ya, Hmm. bayar ini dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain, ketika ada kerusakan lingkungan, ya, eksternalitas negatif itu ditanggung nggak sama mereka gitu. Misalnya, taruhlah udara yang semakin buruk gitu. Karena udara yang buruk itu juga berkontribusi terhadap kesehatan seseorang gitu. Ya. Yang bayar kan BPJS, bro. Bukan Adaro gitu. Bukan yang bayar Iya, iya. BPJS tuh. Jadi lo mau eksternalitas negatif itu ditanggung oleh negara gitu loh. Ah, Jadi oke. itu satu sisi yang nggak benar. Di sisi lain kan juga ada pekerja di situ. Iya benar ada pekerja. Makanya kemudian konsepnya yang dibangun adalah konsep transisi yang berkeadilan, bahwa harusnya semua orang itu nggak ada yang ditinggalkan, termasuk juga para pekerja di sektor Hmm. pertambangan gitu. Makanya diatur waktunya. Misalnya transisinya lu mau berapa lama? Misalnya taruhlah 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Kayak Jerman misalnya, itu kan udah ditentuin waktunya. Misalnya di 2038 mereka akan passing out coal ya, jadi nggak pakai lagi batu bara sebagai sumber energi. Ah, Tapi dalam oke. masa ke situ itu diatur gimana buruh yang bekerja di pertambangan, apakah mereka perlu dididik lagi, di reskilling lagi supaya bisa masuk ke industri lain yang lebih berkelanjutan misalnya gitu. Hmm. Jadi ada tahapan yang harus dibangun. Nah yang di kita kan nggak ada tahapannya, bro. Iya, iya. Mikirin kapan kita mau menghentikan aja nggak ada gitu. Iya, iya. Terbukti di mana? Terbukti di rencana umum energi nasional kita. Di dokumen itu ya, di namanya RUEN, di dokumen RUEN rencana umum energi nasional kita, itu di tahun 2050 itu kita masih 25% antara 25-30% menggunakan batu bara gitu loh. Hmm. Oke. Jadi nggak bener-bener ninggalin itu 2050 loh bro gitu, boro-boro kan gitu loh. Indonesia 100 tahun Jadi lebih itu. Indonesia 100 tahun lebih kita masih gunain batu bara gitu. Oke, 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 oke. Nggak ini gitu loh, nggak oke lah menurut gua. Oke, oke, Bung. Jadi eh, artinya secara umum bahwa isu climate change itu masih berkaitan dengan isu ekonomi ya, Bung ya, terutama Hmm. penguasaan, kepemilikan dan sebagainya korporasi. Baik, Bung. Ini mungkin sebagai penutup, Bung. Terakhir, sebagai penutup sekaligus pesan penutup 1-2 menit, Bung. Itu apa sih, Bung, isu climate justice itu, Bung? Dan Hmm. ya, bagaimana, Bung? Ya, eh, isu keadilan iklim itu sebenarnya bukan isu yang berdiri sendiri. Artinya dia harus berkoneksi juga dengan isu soal ketimpangan, ya, ketimpangan Hmm. pendapatan antara miskin dan kaya. Dia juga berkorelasi dengan ketimpangan penguasaan lahan, ya. Ketika korporasi punya ratusan ribu hektar, sedangkan petani cuma punya kurang dari 1 hektar, itu kan timpang banget ya, terutama petani-petani di Jawa. Sawit sudah 16 juta hektar gitu ya, di sisi lain lahan pangan kita semakin menyusut gitu. Kedelai pun masih impor dari Amerika dan Latin Amerika, itu kan konyol menurut gue. Yang kedua, yang seterusnya dia juga terkait dengan misalnya keadilan antar generasi gitu. Jadi kita generasi sekarang ini punya tanggung jawab untuk mewariskan setidaknya minimal kualitas lingkungan hidup yang sama ke generasi yang berikutnya, bro. Gitu. Oke. Jadi itulah kemudian kenapa misalnya si Greta ini bisa muncul gitu. Karena apa? Karena dia mewakili generasi dia gitu, generasi muda gitu. Ya, ya. Sehingga dia otoritatif ketika ketemu dengan orang-orang tua, politisi-politisi yang tua, baik di negeri dia maupun di negara lain, dia otoritatif. Gue anak muda, gue akan mewarisi lingkungan hidup 10-20 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau lo tidak melakukan sesuatu sekarang,
ya lu yang nanggung itu bukan lu karena lu udah mati bro gitu loh. Yang nanggung itu gua gitu. Nah itu otoritatif gitu. Soal keadilan iklim ini melingkupi semua. Jadi isu-isu yang lain terkait dengan itu nggak dia pisahkan, tapi dia merupakan satu kesatuan. Nah yang paling penting juga adalah ngomongin soal tanggung jawab ke pihak-pihak yang paling mengemisi terbesar itu. Taruhlah misalnya satu negara maju, yang kedua adalah korporasi, baik korporasi nasional maupun transnasionalnya itu. Gitu. Jadi arahnya dia ke sana menurut saya. Jadi dia menghilangkan ketimpangan karena gini, masyarakat yang miskin itu juga dia akan paling terbebani ketika terjadi bencana ekologi kan gitu. Misalnya banjir, puting beliung dan seterusnya. Mereka yang kaya ya mereka punya kemampuan lebih besar dong gitu. Untuk melakukan proses adaptasi. Okay. Di situ ada titik ketidakadilannya kan. Begitupun juga negara maju dan negara berkembang gitu. Antara Indonesia dan Jerman, antara Indonesia dan Amerika misalnya, ya itu beda kapasitas untuk beradaptasinya gitu ketika terjadi bencana gitu. Nah, sehingga di titik itulah kemudian ada tanggung jawab lebih besar dari negara maju untuk ya dia harus bertanggung jawab menurunkan emisi plus juga kemudian mendorong pembiayaan ke negara-negara berkembang untuk mereka melakukan proses transisi dari energi kotor ke energi terbarukan, transisi untuk menyiapkan kapasitas dia beradaptasi terhadap krisis iklim yang terjadi dan yang akan lebih parah terjadi gitu loh. Nah, konteksnya di sana. Dan makanya kan kemudian ada term yang namanya utang ekologis kan. Jadi ecological debt itu. Jadi ya itu dasarnya sebenarnya di sana. Jadi bukan lu ngasih sumbangan ke kita, enggak, itu bentuk tanggung jawab negara maju gitu loh harusnya yang itu dikasih ke negara berkembang, bukan kemudian kita meminta-minta ke mereka, tapi itu harusnya tanggung jawab itu. Nah, menurutku di situ, bro. Jadi tapi dan kenapa kemudian dia ngomongin soal perubahan sistem ya karena sistem yang sekarang itu masih didominasi oleh kekuatan ekonomi yang berbasis fosil gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kan masih sama, bro. Ekspor kita itu kan bahan mentah semua. Satu sawit, kedua batu bara gitu loh. Jadi tidak beranjak dari penyedia bahan mentah sejak zaman kolonial gitu loh. Iya. Walaupun isu sawit sendiri sekarang ditentang karena pemerintah mendorong supaya sawit itu tetap bisa menjadi ala Indonesia ya, bukannya ya artinya perjuangan menolak isu kampanye sawit itu. Jadi dia bawa nasionalisme di situ. Iya. Padahal si pengusaha sawitnya nggak ada nasionalismenya kan. Ya itu sedang. Iya. Itu dagang doang. Ya, but ini untuk mempertegas saja, Bu. Ini apa solusi dari Walhi atau mungkin Bung sendiri untuk pemerintah Indonesia dalam merespon isu climate change ini atau perubahan iklim ini, Bung ya? Baik pemerintah sekarang maupun mungkin ini pemerintah yang akan datang. Dan kedua, apa harapan Bung juga terhadap forum-forum seperti UNFCCC ya, COP, untuk isu-isu ini, Bung? Karena ini kan sangat penting. Dan yang ketiga, juga buat publik nih, Bung. Karena banyak publik yang masih taunya climate change adalah nggak pakai plastik, ya kan? Atau dan sebagainya. Padahal kan harus dimulai dari nggak pakai plastik. Iya, itu kan isu kecil ya. Tapi kan secara di situ gitu loh. Karena plastik itu kan dari bahan bakar minyak. Betul. Tapi publik juga perlu tahu secara luas gitu, Bung. Secara lebih umum. Itu. Nah, itu tiga itu, Bung. Mungkin bisa ada yang bisa disampaikan. Yang pertama, jawaban yang pertama, rekomendasi kita jelas bahwa nggak boleh lagi ada ekspansi perkebunan skala besar. Gitu. Dan bahkan kalau perlu perkebunan yang ada itu harusnya dijadikan objek reforma agraria dan itu dibagi-bagi ke rakyat. Gitu. Itu salah satu jawaban untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Yang kedua, kita harus siapin tahapan untuk transisi menuju energi bersihnya itu seperti apa. Gitu. Karena sampai sekarang itu nggak ada program kita untuk melakukan transisi ke energi terbarukan itu. Kapan kita akan ninggalin batu bara? Ya? Karena kan kenapa tidak dibangun
PLTU batubara misalnya di Jawa itu kan juga karena pertentangan yang kita lakukan gitu. Masyarakat melawan itu gitu, menggugat izin lingkungannya dan seterusnya. Di samping juga karena memang sudah over capacity gitu loh, kapasitas energi di Jawa itu sudah berlebih, ya ngapain lu bangun lagi sebenarnya kan gitu. Jadi tapi kan itu masih wacana untuk membangun di luar Jawa, PLTU itu kan masih ada, dan itu harusnya yang dihentikan. Jadi lo udah nggak bangun lagi PLTU batubara, lo siapin transisinya kapan kita mau ninggalin gitu. Apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan lo bikin roadmap-nya. Nah itu yang penting. Termasuk misalnya gimana nasib buruh-buruhnya gitu. Ya, betul. Karena ya lo nggak akan, ekonomi kita itu nggak akan mungkin bertahan dengan model-model ekstraktif seperti itu. Gitu. Sehingga peralihan menuju ke ekonomi yang lebih melihat sisi lingkungan hidup sebagai sesuatu yang penting, itu juga harus mulai dibangun. Nah, dua hal itu yang harusnya diprioritaskan menurut gua pemerintah. Nah, yang ketiga terkait kapasitas adaptasi. Nah, ini yang menurutku penting untuk di-highlight bahwa sekarang ini kita udah terancam loh gitu. Ya, Jakarta aja lah misalnya, curah hujan di awal tahun kemarin itu kan lumayan ekstrim bro gitu loh. Selain misalnya karena memang kapasitas pemerintah daerah yang nggak siap gitu loh untuk menangani banjir itu. Tapi memang secara faktual hujan di Jakarta di awal tahun kemarin itu ya cukup ekstrim, sangat ekstrim bahkan gitu. Nah ini juga dialami oleh beberapa komunitas lain, misalnya di pesisir utara Jawa itu sudah banyak yang tenggelam juga. Desa-desa udah mulai hilang di situ gitu. Yeah. Di Pekalongan, di Demak, di Semarang, di daerah-daerah lain gitu. Termasuk mereka yang hidup di pulau-pulau kecil. Nah, kita kan negara pulauan, ada 17.000 lebih pulau-pulau kita gitu loh. Nah, kalau misalnya ada kenaikan muka air laut diiringi dengan penurunan muka tanah, ya itu udah lengkap lah penderitaan kita soal itu. Nah, pemerintah harusnya mendorong kapasitas masyarakat, ya, memfasilitasi masyarakat dalam proses adaptasi itu. Jadi jangan semata-mata dia dilihat bencana, ya, tetapi juga harus dibangun kapasitas masyarakatnya, gitu loh, supaya mereka bisa melakukan tahapan-tahapan adaptasi itu. Gitu. Itu menurut penting. Nah, kalau tadi untuk investasi ya, untuk pertama forum-forum kayak COP ini apa, Bu? Forum-forum COP itu kita harus hadir di sana. Karena apa? Kalau enggak, ya 100% akan didanai oleh korporasi gitu loh, kira-kira. Oke. Kewajiban kita ke sana itu untuk menggugurkan kewajiban saja. Ya, artinya harapannya apa, Bung? Ya, maksud aku harapan terhadap forum itu karena apa? Berharap forum itu juga menurutku agak berlebihan gitu loh. Forum itu harus kita gunakan sebagai area untuk menyorong solusi-solusi alternatif menurut rakyat, ya. Dan juga untuk nunjukin bahwa ini loh kok bisa sih korporasi ngebiayain delegasi kita datang ke situ, misalnya begitu. Jadi mendorong supaya itu nggak dibajak secara keseluruhan untuk kepentingan korporasi gitu. Makanya perlu kita misalnya hadir di situ untuk kemudian melakukan itu. Nah, itu sih bro, karena karena percaya ya harusnya langkah itu ya dilakukan di level paling bawah, di tingkat individu, komunitas, masyarakat gitu ya. Jangan menggantungkan segala-galanya pada forum-forum internasional. Ya, artinya berarti ini sudah harus dari bawah, masyarakat semuanya perlu sadar ya dengan isu lingkungan perubahan iklim ini, dan juga pemerintah untuk mendorong itu ya, Bung ya. Ya, oke. Terima kasih Bung Yuyun atas waktunya dan pembicaraan yang sangat menarik. Makasih banyak, bro. Iya, terima kasih atas perkenan waktunya nih, mau menyempatkan waktu malam ini. Nanti diskusi ini ada di IG Live, di YouTube sama di podcast. Nanti mungkin yang nggak sempat nonton bisa nonton di YouTube dan di podcast. Tadi ada sebelumnya tuh karena terputus ya, udah ada beberapa yang nanya ya. Viewer yang ikut ya. Tadi ada hampir 20-an, 10-an, 50-an orang, dan ini sekarang tadi yang terakhirnya ada Rafiq Piliang, ini mahasiswaku di Universitas Bung Karno, Bung. Oh, dibuka, oke. Iya, dan ada Setio Nugroho. Oke, terima kasih juga viewer yang udah gabung malam ini. Terima kasih juga
Bung Yuyun. Sukses. Sip, sip. Sehat, Sukses sehat selalu, selalu. Sama-sama, Bu. Yuk. Makasih. Sehat, tetap sehat. Yuk. Sehat ya, nanti kapan waktu kita kopi darat langsung lah, Bu. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Bung Yuyun Harmono. Selamat malam. Sip, sip. Ya, Malam. malam.